Salam budaya, rahayu, waras. Sedulur sekalian, kita berjumpa lagi di channel Tonatan TV. Kali ini kita akan mengupas tentang Bre Wengker naik tahta Majapahit. Sedulurku sekalian, sebelum menuju masalah Bre Wengker naik tahta Majapahit, kita lihat dulu sebuah catatan bahwa Sri Prabu Kertawijaya mangkat pada tahun 1373 Saka atau 1451 Masehi. Menurut para raton, jenazahnya didarmakan di Kertawijaya Pura, sebuah makam tua di samping makam Putri Campa Dwarawati, istri Sri Prabu Kertawijaya. Setelah Sri Prabu Kertawijaya mangkat, Majapahit dengan cepat jatuh ke dalam konflik perebutan kekuasaan. Dia Wijaya Kumara Bre Pamotan yang naik tahta pada tahun Saka 1373 atau 1451 Masehi menggantikan Sri Prabu Kertawijaya dengan gelar Sri Rajasa Wardana yang dinobatkan di Keling Kahuripan, sebuah wilayah yang di pedalaman Daha Kediri. Hal ini menunjukkan adanya ketidakberesan, mengingat dia Wijaya Kumara atau Bre Pamotan hanya berkedudukan sebagai menantu Sri Prabu Kertawijaya. Sri Rajasa Wardana yang menggantikan kedudukan Prabu Kertawijaya hanya berkuasa pendek, sebab di tengah konflik perebutan kekuasaan dengan putra-putra Sri Prabu Kertawijaya, Sri Rajasa Wardana hilang ingatan. Saat dihibur di atas perahu yang meluncur di tengah segara, ia melompat dan mati tenggelam. Karena meninggal akibat melompat ke segara, maka ia disebut dengan nama Anumerta Bre Pamotan Sang Sinagara atau Bre Pamotan yang melempar diri ke segara. Menurut para raton, sepeninggal Sri Rajasa Wardana selama 3 tahun antara tahun Saka 1375 hingga 1378 atau 1453 hingga 1456 Masehi, Majapahit dalam keadaan tanpa raja yang disebutkan telung tahun Tan Hana Prabu. Keadaan tanpa raja ini berakhir pada tahun Saka 1378 atau 1456 Masehi. Ketika itu, Bre Wengker naik tahta dengan gelar Hangyang Purwowiseso. Pada prasasti Waringin Pitu disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Sri Prabu Kertawijaya pada tahun Saka 1369 1447 Masehi, yang menjadi Batare Wengker adalah Girisa Wardana Dyah Surya Wikrama, yang menurut para raton
Brewengker ini adalah putra Sri Prabu Kertawijaya. Jadi yang mengganti Bre Pamutan Sang Sinagara adalah putra Sri Prabu Kertawijaya. Dari sini kita bisa melihat kenapa Girisawardhana Dyah Suryawikrama yang menjadi Raja Majapahit, padahal dia berkuasa sebagai Raja Kerajaan Wengker. Karena Brewengker atau Girisawardhana Dyah Suryawikrama menurut para raton adalah putra dari Prabu Kertawijaya. Sedulurku sekalian, Brewengker atau Girisawardhana Dyah Suryawikrama yang menjadi Raja Majapahit kemudian bergelar Hangyang Purwowiseso selama memerintah meneruskan kebijakan ayahandanya Sri Prabu Kertawijaya. Dia memberikan kedudukan penting kepada kerabat-kerabatnya yang beragama Islam. Di era pemerintahan Hangyang Purwowiseso, setidaknya ada beberapa kerabatnya yang diangkat menjadi pejabat-pejabat di wilayah Majapahit. Brewengker atau Hangyang Purwowiseso ini memerintah selama 10 tahun. Ia mangkat pada tahun Saka 1388 atau 1466 Masehi dan didarmakan di Puri. Ia digantikan oleh putranya Bre Pandanalas Dyah Suprabawa yang saat itu menjadi Batare Tumapel, yang naik tahta dengan gelar Singa Wikramawardhana, yang di dalam prasasti Trowulan 3 disebutkan memiliki permaisuri Bre Singapura Dyah Sripura Rajasawardhana Dewi. Sedangkan dalam 10 tahun pemerintahan Brewengker Hangyang Purwowiseso ini menjadi Raja Majapahit, memberikan beberapa jabatan kepada saudara dan kerabatnya, seperti Raden Patah, saudara lain ibu, diangkatnya menjadi Pecat Tondo di Bintoro, bawahan Adipati Demak Lembu Suro. Raden Kusen, putra Aryo Damar, yang merupakan kemenakannya, diangkat menjadi Pecat Tondo di Terung. Saudaranya yang lain, Bathara Katong, yang beragama Islam, diangkat menjadi Raja Wengker. Raden Paku, keturunan Bre Wirabumi, diangkat menjadi Raja Muda di Giri dengan gelar Prabu Satmoto. Sedulurku sekalian, sebelum Girisawardhana yang menjadi Raja Wengker di masa kerajaan Majapahit adalah Dyah Kudamerta, yang kemudian bergelar Wijaya Rajasa. Tercatat dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca menceritakan bahwa yang mendirikan kerajaan Wengker adalah Wijaya Rajasa atau Dyah Kudamerta.
Dyah Kudamerta merupakan menantu dari Raden Wijaya tersebut dalam Serat Pararaton, yang artinya Raden Kudamerta menikahi Ratu Daha. Raden Kudamerta menjadi raja di Wengker, Bring Parameswara, Ring Pamutan, yang kemudian bergelar Sriwijaya Rajasa. Dyah Kudamerta menikah dengan Bredaha atau Dewi Maharajasa Dyah Wiyat, adik Tribuana. Maka dengan demikian Raja Kerajaan Wengker masa Majapahit yang pertama adalah menantu dari Raden Wijaya. Sedulurku sekalian, tentu sedulur pernah membaca cerita atau mendengar cerita bahwa Raja Majapahit, yakni Prabu Hayam Wuruk, mau menikah dengan putri Pajajaran, yakni Dyah Pitaloka, yang saat itu menjadi gagal menikah karena sang putri Sunda meninggal dunia. Sedulurku sekalian, karena pernikahan antara Hayam Wuruk dan putri Sunda ini gagal, maka Hayam Wuruk kemudian menikah dengan Kusuma Dewi Padukasori, yang merupakan putri dari Bre Wengker. Dan Dewi Padukasori inilah yang menduduki kursi Gading Permaisuri, yakni mendampingi Prabu Hayam Wuruk. Dari pernikahan Prabu Hayam Wuruk dengan Padukasori, putri Bre Wengker Wijaya Rajasa, kemudian lahirlah Bre Lasem Sang Ahayu atau Kusuma Wardani. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga channel Tonatan TV bertambah manfaat bagi kita semua. Akhirnya, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila saudara beda pendapat, silahkan tulis komentar di kolom komentar. Akhirnya, ono rino ono upo, ono awan ono pangan. Salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.